Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primasen Monika dari 1C Keuangan, nomor absen 21 dengan NIM 21425300025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi dan kontrol internal. Dasar sistem akuntansi ada analisis, desain, dan penerapan. Dari ketiga tersebut berlaku umpan terbalik. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi manual. Ada buku besar dan buku pembantu. Dalam buku besar ada pada akun piutang usaha terdapat buku pembantu piutang usaha. Begitu pula dengan akun utang usaha juga terdapat buku pembantu untuk utang usaha agar mempermudah dalam pencarian. Selanjutnya yaitu jurnal khusus. Ada penjualan dan pembelian. Untuk penjualan, menyediakan jasa secara kredit dicatat di jurnal pendapatan, dan penerimaan kas dari sumber manapun dicatat di jurnal pendapatan kas. Selanjutnya yaitu pembelian. Pembelian barang secara kredit dicatat di jurnal pendapatan, di jurnal pembelian, dan pengeluaran kas untuk tujuan apapun akan dicatat di jurnal pembayaran kas. Lalu jurnal pendapatan. Berikut adalah contoh tabel pada jurnal pendapatan. Ada tanggal usaha, nomor faktur, akun yang didebit, ref pos, dan kredit untuk piutang dan debit untuk pendapatan jasa. Selanjutnya yaitu jurnal pendapatan. Semua penjualan secara kredit akan dicatat dalam jurnal ini. Setiap faktur penjualan dicatat sesuai urutan nomornya. Hanya dibutuhkan satu baris untuk membuat jurnal pendapatan. Memposting dari jurnal pendapatan. Untuk memutakhirkan sebuah akun pada kolom debit, diposting ke buku pembantu piutang usaha. Prosedur ini diulang untuk setiap posting ke buku pembantu piutang usaha. Asumsikan bahwa jurnal yang serupa dicatat dan diposting selama bulan yang telah ditentukan. Pada akhir bulan, jurnal pendapatan ditotalkan dan diberi garis penutup. Kemudian nilai total dari jurnal pendapatan diposting ke buku besar. Ini merupakan contoh buku pembantu pada piutang usaha. Ada tanggal, uraian, ref pos, debit, kredit, dan juga saldo. Selanjutnya yaitu memposting total jurnal pendapatan. Pada buku besar berikut adalah contoh dari akun piutang usaha. Memposting total jurnal pendapatan. Dengan menulis nomor akun pada kolom di jurnal pendapatan, kita mengindikasikan bahwa total pada kolom debit piutang usaha telah didebit ke piutang usaha pada buku besar. Lalu menulis nomor akun pada sisi kolom kredit pada jurnal pendapatan mengindikasikan bahwa nominal uang tersebut telah diposting ke sisi kredit dari pendapatan jasa di buku besar. Jurnal penerimaan kas. Seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas akan dicatat di jurnal penerimaan kas. Memposting jurnal penerimaan kas. Setiap akun dalam kolom piutang usaha adalah kredit, diposting ke buku pembantu piutang usaha. Setelah semua jurnal dan diposting ke buku pembantu piutang usaha untuk bulan tersebut telah selesai dilakukan, semua kolom dalam jurnal penerimaan kas ditotalkan. Nilai total pada kolom kas didebit diposting ke akun kas dengan cara yang sama. Kredit ke pendapatan sewa sebenarnya dapat diposting terlebih dahulu, tetapi memposting angka tersebut pada waktu yang bersamaan dengan akun buku besar lainnya merupakan praktik yang lazim dilakukan. Berikut adalah contoh dari jurnal penerimaan kas yang sudah diposting. Ada tanggal, akun yang dikredit, ref pos, akun lainnya dalam bentuk kredit, piutang usaha dalam bentuk kredit, dan kas dalam bentuk debit. Akun pengendali piutang usaha.
Jika akun piutang usaha di buku besar hanya menunjukkan nilai total yang telah diikhtisarkan, cara untuk mengetahui saldo per pelanggan dapat dilihat di buku pembantu piutang usaha. Lalu selanjutnya adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian didesain untuk mencatat semua pembelian secara kredit. Berikut adalah contoh dari jurnal pembelian. Ada tanggal, akun yang dikredit, ref pos, utang usaha dalam bentuk kredit, akun perlengkapan dalam bentuk debit, akun lainnya dalam bentuk debit, ref pos, dan juga jumlah. Menjurnal di jurnal pembelian. Utang usaha dan perlengkapan hanya akan diposting angka totalnya saja karena tidak terdapat kolom khusus untuk peralatan kantor. Pembelian perlengkapan dicatat di kolom akun lainnya dalam bentuk debit. Yang ketiga adalah lihat sisa ayat jurnal lainnya di bulan tertentu. Asumsikan bahwa semua posting ke buku pembantu utang usaha telah dilakukan. Langkah berikutnya adalah memposting ke buku besar. Perlengkapan diposting sebagai salah satu kesatuan nilai total ke akun buku besar nomor 21. Peralatan kantor diposting secara terpisah. Jika suatu perusahaan hanya memiliki satu jurnal di kolom, akun lainnya dalam bentuk debit, dan jika ada yang lainnya, jurnal-jurnal tersebut tidak akan diposting secara individual. Dengan demikian, angka totalnya tidak diposting. Tanda centang mengindikasikan bahwa angka total tersebut tidak diposting. Jurnal pembayaran kas. Seluruh pembayaran dicatat di jurnal pembayaran kas. Ini merupakan contoh dari jurnal pembayaran kas. Menyusun jurnal pembayaran kas. Lakukan posting ke buku pembantu utang usaha agar akun kreditur termutakhirkan. Jurnal diberi garis penutup, ditotalkan, dan diperiksa untuk keseimbangan jumlah antara kolom-kolom debit dengan kolom kas dalam bentuk kredit. Masing-masing pos di kolom akun lainnya dalam bentuk debit diposting, kemudian nilai total dari kolom utang usaha debit dan kas kredit diposting. Keunggulan sistem akuntansi terkomputerisasi dibandingkan dengan sistem akuntansi manual. Yang pertama adalah sistem terkomputerisasi menyederhanakan proses pembukuan. Yang kedua, sistem komputerisasi pada umumnya lebih akurat. Yang ketiga, sistem terkomputerisasi menyediakan informasi mengenai saldo akun terkini guna mendukung pengambilan keputusan. Siklus pendapatan dan penagihan di QuickBooks. Yang pertama, membukukan jasa atau fee dengan mengisi formulir faktur elektronik, mengirimkan faktur kepada pelanggan, dan posting otomatis. Siklus pendapatan dan penagihan di QuickBooks lanjutan. Yang kedua adalah membukukan penagihan pembayaran dengan mengisi formulir menerima pembayaran. Yang ketiga, menyiapkan laporan. Bidang-bidang lain di mana internet digunakan untuk tujuan bisnis. Yang pertama, manajemen rantai pasokan atau supply chain management, bisa disingkat SCM. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management, bisa disingkat CRM. Yang ketiga, manajemen siklus hidup produk atau product life cycle management, bisa disingkat dengan PLM. Itu tadi merupakan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.